الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kita masih pada pembicaraan hadis dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi mengatakan, man halafa ala yamin, orang yang bersumpah, barang siapa yang bersumpah, thumma ra'a atqa lillahi minha, kemudian dia lihat setelah sumpah sebelumnya, dia melihat ada sesuatu yang lebih kepada taqwa, lebih baik dibandingkan apa yang dia sumpahi sebelumnya, falyati at-taqwa, maka hendaknya dia melakukan apa yang dilihat itu lebih kepada taqwa dibandingkan sumpah sebelumnya. Dibandingkan dia harus terus menerus dengan sumpah sebelumnya, lebih baik dia batalkan sumpah sebelumnya dan dia melakukan yang lebih terbaik. Hadis riwayat Muslim. Kita sudah sampaikan pertemuan yang lalu beberapa pelajaran penting, ya. Definisi sumpah. Dikatakan di sini yamin, ya. Man halafa ala yamin, maksudnya adalah al-yamin itu al-halifu billahi azza wa jalla, yaitu bersumpah dengan Allah azza wa jalla, atau dengan salah satu nama di antara nama-nama Allah, atau dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan istilah yamin, yaitu bersumpah dengan Allah azza wa jalla. Dalam bahasa kita, demi Allah, dan seterusnya. Poin kedua yang saya sampaikan pada pertemuan ini adalah wala yajuzul halifu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, hadis riwayat Muslim, ala inna Allah azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Kata Rasul, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian bersumpah dengan nama atau atas nama ayah-ayah kalian, atas nama kakek nenek moyang kalian. Rasul melarang itu. Ya. Faman kana halifan, ya, maka barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah aw liyasmut, maka hendaklah dia bersumpah dengan atas nama Allah atau hendaklah dia diam. Ya, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Selain Imam Muslim membuat babnya bab larangan bersumpah dengan selain Allah, babun nahyi 'anil halaf bi ghairillah. Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat judul babnya la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Maka Nabi mengatakan, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Hal ini menunjukkan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, termasuk tidak boleh dengan Nabi. Bersumpah dengan atas nama Nabi atau atas nama malaikat Jibril misalnya alaihi salam. Wala bi ayyi ahadin min al-khalq, dengan siapapun makhluk ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan sumpah, penguat sumpah kita. Ya. Ada hadis yang
Imam Abu Dawud rahimahullahu taala yang menunjukkan man halafa bighairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka dia sungguh telah kafir atau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis dari Abu Dawud rahimahullahu taala, riwayatnya menyebutkan la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah atas nama ayah-ayah kalian, wala bi ummahatikum, begitu pula jangan pula dengan nama-nama ibu-ibu kalian, wala bil andad, dan dengan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu illa billah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali atas nama Allah Azza wa Jalla. Wala tahlifu illa wa antum shadiqun, dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian dalam keadaan jujur. Sedikit banyak saya sudah singgung pertemuan yang lalu, beda orang mukmin bersumpah dan orang munafik bersumpah. Itu hadis semua yang kita sampaikan tadi, hadis yang sahih. Hadirin saya muliakan, ini poin penting bagian sumpah. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, fahuwa athimun, maka dia berdusta, maka dia berdosa. Ya, wala yamin alaih. Dia ini enggak ada sumpah, bagi enggak dianggap sumpah. Nah, itu tolak. Poin berikutnya kita perlu mengingatkan kembali, wala yanbaghi lil insan ayukthara min al yamin. Tidak boleh kita seorang muslim banyak-banyak memperbanyak sumpah. Nampak pun ucap-ucap sumpah ni. Ai nampak pelan penuh. Demi Allah nak lemput. Pelan pun demi Allah ni. Ya. Kalian sampai coba ni, demi Allah dah makan, dah minum, demi Allah dah minum, semua demi Allah. Barusan salat maghrib, dah salat maghrib, demi Allah dah salat maghrib, semua demi Allah. Orang mukmin tu, ya dia tidak memperbanyak sumpah. Inilah makna di antara mafhum dari tafsir para ulama surah Al-Maidah ayat 89. Apa kata Allah? Wahfadhu aymanakum. Jadi sini perintah untuk menjaga sumpah. Maksudnya ala ra'i ba'dil mufassirin, qalu wahfadhu aymanakum ay la tukthiru al-halifa billah. Jangan kalian memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka poin berikutnya di sini penting pula. Andai pun kita bersumpah, maka hendaknya sumpah itu kita ikat dengan kalimat masyiah. Insyaallah, insyaallah. Nyanyak gelah dia. Ya. Fataqul wallahi insyaallah. Seperti kata demi Allah insyaallah. Ya. Dan hal ini akan memberikan kita dua faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagimu sumpahmu itu tadi. Allah Azza wa Jalla akan mempermudah bagimu terhadap apa yang kamu sumpahin tadi. Mudah. Wallah insyaallah. Wal faedatu tsaniyah. Faedah berikutnya adalah kalau seandainya kita melanggar sumpah, maka tidak ada kafarat tadi. Allah insyaallah. Seandainya ada pelanggaran sumpah, kita ingin melakukan tidak ada kafarat. Maka dikatakan walau khalafa ma halafa, walaupun dia menyelisih apa yang telah dia sumpahin sebelumnya. Akan tapi perlu diingat, sumpah dikatakan al-yamin itu mengharuskan kafarah jika sumpah itu terhadap sesuatu yang akan datang. Ini poin penting.
Ya. Adapun sumpah terhadap sesuatu yang sebelumnya sudah terjadi, ini tidak ada kafarat. Namun jika dia bersumpah terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya, dia bersumpah pakai nama Allah, maka dia athim, dia berdosa. Berdosa. Wa in kana shadiqan fala syai' alaih. Kalau dia jujur sebagaimana dia bersumpah terhadap keadaan yang lalu yang tadi disumpahin, ya, maka itu tidak apa-apa baginya. Insyaallah bil mithal yattadihul maqal. Contoh insyaallah akan lebih jelas. Misal kalau seseorang mengatakan wallahi ma fa'altu kadza. Demi Allah saya tidak melakukan seperti itu. Demi Allah saya tidak melakukan demikian. Demi Allah itu hanya pegat lagi ya. Andaikan dia berbohong, kan itu dah berlalu kan? Lun halal pegat lagi kan? Yang kah? Dia berbohong, dosa dia. Seakan dia jujur, maka tidak ada apa-apa. Kemudian, adapun yang berkaitan dengan kafarat, tadi nggak ada kafarat kan? Yang satu. Adapun yang berkaitan dengan kafarat, itu al-yamin ala syai' mustaqbal. Sumpah terhadap sesuatu yang akan datang. Misalnya bersumpah dengan sesuatu yang akan dilakukan berikutnya, orang mengatakan wallahi la af'alu kadza. Demi Allah, saya tidak akan melakukan begini. Beda dengan kalimat tadi perkara yang lalu. Ini itu akan datang. Wallahi la af'alu kadza. Demi Allah, saya tidak akan melakukan begini. Maka di sini kita katakan apabila dia melakukannya sedangkan dia tidak bersumpah tidak akan melakukan seperti itu, apabila dia melakukannya maka wajib baginya bayar kafarah. Ya, kita enggak ulang lagi kafarah, sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu. Akan tapi wa illam taf'al, jika dia tidak melakukannya maka tidak ada kafarat baginya. Ya. Ini yamin yang mesti dia membayar sumpah. Kemudian sumpah ini ada kalanya orang untuk melakukan ataupun untuk meninggalkan sesuatu. Mana lebih afdal? Mana lebih utama? Untuk melakukan sumpah untuk meninggalkan sesuatu atau sumpah untuk tidak akan melakukan. Maka di hadis inilah yang sedang kita bahas. Nabi SAW menyebutkan apabila kita telah bersumpah dan kita melihat setelah bersumpah ada yang lain yang lebih bagus, maka bayarlah kafarat sumpah sebelumnya untuk memilih yang lebih bagus dibandingkan kita terus menunda-nunda sumpah sebelumnya. Maka kita lihat setelah kita bersumpah ada yang lebih bertakwa, ada yang lebih pantas, lebih banyak pahalanya dan sebagainya, maka kita cancel sumpah sebelumnya dengan bayar kafarat dan lanjutkan perkara berikut yang lebih baik. Adapun jemaah yang saya muliakan, contohnya misal di sini disebutkan jika seorang mengatakan wallahi la ukallimu fulanan, demi Allah saya tidak akan berbicara dengan si fulan. Ya sumpah, ini penjara. Sumpah hang kita berhabangan ngengon ke. Wallahi la ukallim fulan. Wahai muslim, padahal yang dia sumpah itu orang muslim. Ino nasi, hana tumpah, pi hana berkhabar. Hana berkhabar. Tapi ini sumpah, wallahi demi Allah. Fasih ni. Tajwid dulu. Wallahi demi Allah, la ukallimu fulana. Lun hana berkhabar dengan bulan. Saya tidak akan berbicara dengan sepulen. Padahal si fulan yang disumpahin itu muslim. Fa innal atqa lillah. Padahal perbuatan yang lebih bertakwa kepada Allah engkau berbicara dengan saudaramu yang muslim itu. Kenapa? Lianna hajar al-muslim haram. Karena menghajar seorang muslim itu haram.
Menghajarnya ke Bahasa Aceh, mengajar, kan? Hajar ini diabaikan, tidak diajak ngomong, jumpa enggak disalam dan sebagainya, itu hajar. Sedangkan perbuatan itu haram. Maka yang lebih baik mana? Fakallimhu. Walaupun tidak bersumpah, bicara dengan dia. Walaupun tadi kamu sebelumnya sudah bersumpah, aku tidak akan ngomong sama dia. Mana perbuatan takwa? Perbuatan takwa adalah bicara dengan saudaramu yang muslim itu. Sapa dia, ucapkan salam, berjumpa dengan dia. Wa kaffir an yaminik. Kemudian kamu dan bayarlah sumpahmu itu. Yang tadi kamu sudah bersumpah. InsyaAllah, mudah-mudahan di sini enggak ada. Yang jak pengajian kau orang gagal mendung. Ma barakah nak gagal kalau ada pengajian kadang dia gagal. Yang kakak yang tak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lianna hadha atqa lillah. Karena inilah perbuatan yang lebih bertakwa kepada Allah. Walau qult, seandainya pun kalau kalian mengatakan, kamu mengatakan wallahi, demi Allah, la azur qaribi, saya tidak akan mengunjungi, menziarahi kerabatku. Ini yang sumpah lagi ya. Sumpah halujak. Nah, kadang bakaru-karu rumah kan, ada orang adun sebagainya. Demi Allah, tumpah halujak. Demi Allah, lu mu tumpah. Gepegah halam. Demi Allah yang kamu tumpah. Tangking bengih gak jelas bahasa. Demi Allah, lu mu tumpah halujak li bagainya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Maka di sini kita katakan kepada si fulan, ziyaratul qarib, engkau menziarahi kerabatmu, abangmu, kakakmu, adikmu, saudaramu, itu silaturahim. Itu perbuatan silaturahim, itu yang Allah perintahkan, itu agama perintahkan, itu yang Rasulullah SAW dan kita perintahkan. Wa silaturahim wajibah. Silaturahim ini hukumnya wajib. Sedangkan tadi dia bersumpah tidak akan silaturahim. Maka silaturahim hukumnya wajib. Maka kita katakan pada orang tersebut, fasil qaribak. Ya, sambunglah silaturahim. Ya, jaga kerabat keluarga persaudaraanmu. Dan bayarlah kafarat hadap sumpahmu sebelumnya. Inilah makanya Nabi SAW mengatakan, fara'a ghairaha khairan minha. Kemudian setelah dia sumpah, dia melihat ada yang lebih baik darinya, falyukaffir an yaminihi, maka hendaknya dia membayar kafarat terhadap sumpah sebelumnya, falyatil ladzi huwa khair, kemudian hendaklah dia mendatangkan, melakukan sesuatu yang baik. Ya, saya kira ini bisa dianalogikan ke contoh-contoh yang lain. Ya, bisa dipahami. Insyaallah. Hadirin yang saya muliakan, artinya kesimpulan singkat, adapun sumpah terhadap sesuatu yang telah berlalu, al-yamin ala syai'in mad, sesuatu yang telah berlalu, la yubhath fiha 'anil kafarah, maka di sini tidak dicari, tidak dibahas masalah kafaratnya. Yang dibahas kafarat, sumpah yang akan datang, akan saya lakukan, tidak akan saya lakukan, dan seterusnya. Wallahu a'lam.